Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita membahas mengenai COD ya, produk custom kayak sablon cup ataupun sablon plastik. Bisa dibilang dengan adanya COD bagi sebagian produk mungkin sangat berguna ya. Misalkan kita jualan baju gitu, kita sistem COD sampai di tempat yang beli, kemudian dibayar sama orang tua. Jalan sepatu mungkin bisa juga seperti itu. Tapi kalau untuk produk kostum seperti sablon cup ataupun sablon plastik ya, kan kita udah menyablon sesuai dengan logo mereka gitu. Nah, permasalahannya kalau kita pakai sistem COD, mungkin akan banyak orderan itu ya. Kita promosikan aja di Instagram ataupun di Facebook gitu, akan banyak berdatangan orderan gitu. Mau COD bang, mau COD gitu kan. COD sablon cup misalkan, seperti ini ya. COD sablon cup. Nah, kita buatkan logonya. Ya. Kita buatkan logonya, kemudian misalkan dia pesan 2000 piece, kita sablonkan ya, kita beli bahannya, kita sablonkan sesuai dengan logo mereka. Nah, kemudian kita kirim sampai di sana, ternyata nomor HP-nya misalkan nggak aktif, susah dihubungi gitu. Nah, otomatis kurirnya itu atau jasa pengirimnya itu akan balik lagi membawa produk kita ini ke tempat kita gitu, ke tempat asalnya. Otomatis kayak gitu kan kita rugi gitu. Itu bahayanya kalau sistem COD kita pakai pada produk-produk kostum, pada sablon cup ataupun sablon plastik ya. Otomatis kalau sudah jadi seperti ini, itu udah nggak bisa lagi kita pakai gitu. Kalau maupun harus dibersihkan, untuk membersihkan seperti ini 2000 piece kayak mana gitu kan, capek juga gitu kan, dan hasilnya pun nggak bagus, dia nggak sebersih yang awal gitu. Jadi kalau bisa untuk yang seperti ini ya, pro kostum itu ya hindarilah yang COD. Memang bakalan banyak yang order gitu, cuman dihindari sebaik mungkin cash. Kalaupun nggak cash ya paling nggak DP lah, DP sekian persen gitu kan, sesuai dengan kita gitu, mau berapa persen ngambilnya untuk DP. Kalau orang mau DP itu udah bisa dibilang niatnya dia itu untuk membeli itu udah ada gitu. Tapi kalau cuman sekedar pesan kemudian COD, nah ini berbahaya. Kalau misalkan kita jual sepatu terus COD sampai di sana nggak diterima sama orang yang mau order, balik lagi ke barangnya kita masih bisa jual ke tempat lain gitu, bisa kita jual ke orang lain. Tapi kalau yang seperti ini udah nggak bisa lagi. Nah, itu bahaya COD. Dan membahas mengenai COD ini, pernah juga dulu aku pernah ada pengalaman ya, bukan sablon, cetak stiker ya. Dulu cetak stiker awal merintis bisnis dia, awal merintis usaha percetakan, cetak stiker ya, sama seperti itu, di share ke media sosial, ke Facebook, kemudian ada orang yang order, kemudian dia pesan ke kita, kemudian dia belum bayar gitu, mintanya COD, belum bayar, udah aku cetakkan. Setelah selesai itu barang, stiker itu udah siap, tinggal dikasihkan ke orang itu, nggak ada tanggapan, nggak ada respon sama sekali. Di telepon pun nggak bisa. Jadi telepon masuk, tapi di WA nggak bisa. Di telepon nggak diangkat, di WA masuk juga, cek masuk, cuman nggak di read sama dia. Kemudian di telepon juga nggak diangkat. Nah, akhirnya apa ya, sampai sekarang nggak ada jawaban, nggak ada kejelasan. Maka dari itu, di situ kan kita rugi gitu. Ya, belajar dari situ. Memang itu awal-awal merintis bisnis bisa diibaratkan
ada yang order nih, udah senang gitu kan. Jadi kita cetak aja lah gitu. Harapannya setelah kita cetak orang itu mau ngambil, tapi ternyata zong. Karena masih awal jadi semua diambil, semua digarap gitu kan. Ada yang meminta COD, digas terus gitu kan. Harapannya mau bisa biar dapat keuntungan gitu. Tapi ternyata ada kejadian seperti itu, dan belajar dari pengalaman itu ya udah, mulai sekarang gak ada lagi sistem COD untuk barang-barang yang atau produk-produk yang sistemnya kostumnya, yang gak bisa dijual lagi ke orang lain kalau udah tercetak. Dan sama seperti cup juga, cuman cup plastik itu pernah juga dia pesan 500 piece, ya udah di sablon, cuman bedanya dia sudah DP 60%. Dari 60% itu kita udah dapat keuntungan sedikit, ya sedikit, tapi jadilah udah menutup modal sama ada keuntungan sedikit. Dan sampai sekarang juga nggak ada kabar, nggak ada sama sekali. Dia WA, dia telepon untuk pengirimannya bagaimana gitu, nggak ada sama sekali. Dan barang itu juga masih ada sama aku. Yaitu mungkin yang bisa di-share kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para pebisnis, ya bukan hanya bisnis kostum, bisnis apa saja lah. Bukan hanya bisnis sablon cup, sablon plastik, bisa apa saja. Yang kira-kira bisa untuk COD, ya nggak apa-apa lakukan COD. Yang kira-kira belum bisa atau barang itu rawan untuk COD, berbahaya untuk kita, yaitu nanti dulu lah, pikir-pikir dulu. Kalau mau ya nggak apa-apa gitu, kita pikir-pikir dulu aja. Dan sistem COD ini juga mempengaruhi nanti sama cash flow usaha kita. Cash flow itu aliran arus kas ya, yang seharusnya bisa diputar gitu kan. Kalau langsung bayar dia kan cash atau nggak DP, paling nggak kita bisa muter uang itu untuk beli bahan gitu, beli bahan yang lain. Tapi kalau sistem COD itu agak susah. Tunggu barang itu sampai ke orangnya. Kalau COD kan misalkan jauh perjalanan 3 hari atau seminggu gitu kan, perjalanan menuju ke tempat orang tersebut, otomatis ya bagaimana, uang itu tertahan gitu aja. Nah itu mempengaruhi arus kas, mempengaruhi arus kas dari usaha kita. Oke, jadi itu kira-kira yang bisa dibagikan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama para penyablon pemula ya. Oke, makanya itu semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.